Selamat datang pada video tutorial Control Chart XS. Pada Control Chart XS ini terdapat dua control chart yang saling beriringan, yaitu Control Chart X bar untuk memantau perubahan rata-rata pada suatu data, dan Control Chart S yang digunakan untuk memantau perubahan standar deviasi dari suatu data. Di sini yang pertama ada tabel S. Di sini kita isi dulu nama part dan juga variabelnya yang sudah dibagi untuk masing-masing kelompok yang bisa dilihat pada sheet data awal. Di sini ada besi panjang. Kemudian kita isi datanya dengan cara link dari data awal. Kemudian kita drag ke kanan dan kita drag ke bawah dengan cara klik dua kali tanda plus ini atau drag manual. Kemudian kita isi X bar-nya dengan cara average tiap lot. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian untuk S atau standar deviasi dengan cara stdev untuk masing-masing lot. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian untuk center line digunakan cara average dari standar deviasi itu sendiri. Kemudian jangan lupa untuk di lock dengan cara Fn plus F4 atau bisa ditambahkan simbol dolar seperti di layar. Kemudian kita drag ke bawah. Selanjutnya, untuk upper control limit kita gunakan rumus 1,716. Ini merupakan ketetapan dikali center line. Kemudian drag ke bawah. Untuk lower control limitnya kita gunakan rumus 0,284. Ini juga merupakan ketetapan dikali center line. Kemudian kita drag ke bawah. Begitu juga untuk part selanjutnya. Selanjutnya kita beralih ke tabel S perbaikan. Di sini kita isi juga nama part, variabel, kemudian pengamatan pertama. Nah, untuk kolom S awal ini kita bisa link dari perhitungan standar deviasi tadi. Begitu juga untuk center line, UCL dan LCL-nya, jadi kita drag aja ke kanan, kemudian ke bawah. Nah, pada pengamatan pertama ini kita lihat apakah standar deviasi ini ada di luar batas kendali atau tidak. Dan di sini ada yang di luar batas kendali sehingga kita beri highlight terlebih dahulu. Setelah itu, data-data yang di luar batas kendali ini akan kita eliminasi di pengamatan selanjutnya. Namun, tidak sekaligus dua data langsung dieliminasi, karena itu akan menghasilkan hasil yang bias, sehingga pada pengamatan selanjutnya kita hapus satu persatu. Kemudian, ini kita bisa link aja dari sini. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, terus yang ini kita hapus. Nah, karena kita eliminasi satu, jadi kita hitung center line, UCL, dan LCL-nya ulang dengan rumus yang sama. Jangan lupa untuk di lock. Kemudian kita drag ke bawah. Ini kita hapus. Kemudian untuk UCL-nya juga sama. 1,716 dikali center line. Kita drag ke bawah. Untuk LCL-nya juga 0,284 kali center line. Kita drag ke bawah. Nah, pada pengamatan yang kedua ini kita cek kembali apakah masih ada data yang di luar batas kendali. Jika masih ada, maka kita beri highlight sampai nanti datanya sudah di dalam batas kendali. Ini kita isi untuk pengamatan yang ketiga.
Nanti kita bisa merge aja, dibikin seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk awalnya kita bisa link aja. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita hitung ulang centerline, UCL, dan LCL-nya. Kemudian kita lock dan kita drag. Begitu juga untuk UCL-nya, 1,716 dikali centerline. LCL-nya 0,284 dikali centerline. Kita drag, kemudian kita cek kembali apakah masih terdapat data yang di luar batas kendali. Jika sudah, maka kita bisa lanjut ke tabel S setelah perbaikan. Di sini kita bisa seperti yang awal tadi, kita isi nama part dan juga variabelnya. Kemudian kita isi untuk pengamatan ke 1. Sini kita bisa link dari tabel S. Karena pengamatan ke 1 belum ada perubahan, maka kita bisa drag aja sampai LCL. Dan kita drag ke bawah. Nah, jangan lupa ya teman-teman, 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian karena pada pengamatan yang pertama tadi ada yang kita highlight, maka kita beri highlight di pengamatan yang pertama. Kemudian kita lanjut ke pengamatan yang kedua. Ini nanti kita bisa merge seperti yang sebelumnya. Kita isi pengamatan yang kedua. Nah, ini kita bisa link di tabel S tadi. Kita bisa drag sampai X bar. Kita drag ke bawah. Nah, pada pengamatan kedua kan ada yang dieliminasi tuh. Jadi ini kita link dari tabel S perbaikan. Di pengamatan yang kedua ya. Nah, kemudian kita drag ke kanan dan ke bawah. Nah, terus yang pengamatan kedua tadi ada yang dieliminasi dan ada yang di highlight. Jangan lupa ya teman-teman untuk 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita ke pengamatan yang ketiga. Ini nanti kita bisa merge aja. Ini kita link sama seperti tadi. Nah, untuk S, LCL, UCL, dan LCL-nya kita bisa link dari tabel S perbaikan di pengamatan yang ketiga ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita drag ke kanan dan ke bawah. Jangan lupa untuk 2 angka di belakang koma. Nah, ini kita datanya kita hapus dan kita hapus. Nah, setelah udah semuanya, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu tabel X. Ini sama seperti sebelumnya, kita isi nama part dan juga variabelnya. Nah, ini kita bisa link dari data awal ya teman-teman. Ini kita drag ke kanan dan juga ke bawah. Nah, untuk X-bar-nya, kita gunakan rumus average dari tiap lot. Kemudian kita drag ke bawah. Untuk center line-nya
itu merupakan rata-rata dari X bar itu sendiri. Jadi X bar average dari X bar. Jangan lupa untuk di lock, kemudian di drag. Nah, untuk S bar ini merupakan center line dari tabel S tadi. Jadi kita link aja dari center line-nya tabel S di sini. Oke, kita drag ke bawah. Nah, untuk UCL-nya kita gunakan rumus center line ditambah 0,975 dikali S bar. Kita drag ke bawah. Kemudian untuk lower control limitnya kita gunakan rumus center line dikurangi 0,975 dikali S bar. Kita drag ke bawah. Jangan lupa untuk diubah dua angka di belakang koma. Begitu juga untuk part selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini kita lanjut ke tabel X perbaikan. Ini kita isi juga nama part dan juga variabelnya dan pengamatan ke 1. Nah, di sini kita bisa link aja dari tabel X untuk X bar, CL, S, UCL, dan LCL-nya. Ini kita bisa drag ke kanan dan ke bawah. Nah, di sini kita lihat apakah terdapat data yang di luar batas kendali. Jika ada, maka kita beri highlight. Kemudian kita lanjut ke pengamatan yang kedua karena data itu akan kita hapus. Jadi ini sama seperti yang sebelumnya ya, nanti kita merge. Dan ini nanti untuk part-part selanjutnya, part dan juga indikator selanjutnya. Nah, ini kita bisa link aja dari sini. Kemudian kita drag ke bawah. Dengan data yang ini kita hapus. Nah, karena data yang dieliminasi, maka kita hitung ulang untuk center line, UCL, dan LCL-nya. Dengan rumus yang sama, average dari X bar, jangan lupa di lock, kemudian di drag. Jangan lupa dihapus. Nah, untuk S-nya juga, ini S-nya masih sama ya, jadi center line-nya tabel S, jadi kita bisa link aja dari sini, terus kita drag ke bawah. Nah, untuk UCL-nya, kita hitung ulang, center line, ditambah 0,975 dikali S bar. Dan kita drag ke bawah, dan LCL-nya, center line, minus 0,975 dikali S bar. Kita drag ke bawah. Kita hapus. Nah, kita lihat lagi pada pengamatan kedua apakah masih terdapat X bar yang di luar batas kendali. Jika sudah tidak ada, maka kita bisa lanjut ke tabel X setelah perbaikan. Di sini sama seperti sebelumnya, kita isi nama part dan juga variabelnya. Untuk pengamatan yang pertama, kita link dari tabel X di sini. Nah, karena yang pengamatan pertama kan masih belum ada yang dieliminasi, jadi kita drag aja sampai LCL. Nah, jangan lupa ya teman-teman, dua angka di belakang koma. Selanjutnya, kita lanjut ke yang pengamatan kedua. Nah, di sini kita bisa link dari tabel X. Kita drag sampai ini. Oh ya teman-teman, tadi ada yang salah. Bukan salah sih. Ini lupa untuk di highlight.
ya pada pengamatan yang pertama ya. Jangan lupa untuk di highlight. Nah, setelah itu kita di pengamatan yang kedua tadi, untuk center line-nya kita link dari tabel X perbaikan. Begitu juga untuk S dan juga UCL LCL-nya. Jadi kita drag ke kanan dan ke bawah. Nah, di sini kita hapus datanya. Jangan lupa untuk 2 angka di belakang koma. Nah, jika sudah perhitungannya, maka kita bisa lanjut untuk membuat control chart menggunakan Minitab. Oke, jadi kalau teman-teman sudah buka aplikasi Minitab-nya, kita bisa buat control chart yang sebelum perbaikan terlebih dahulu. Jadi kita bisa copy datanya di tabel S. Kita copy dari yang angka 1 sampai 12 ini ya teman-teman. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, terus kita klik Start, Control Chart, Subgroup, X bar S. Di sini kita pilih Observation for a Subgroup. Di sini kita select semuanya. Terus kita OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk control chartnya. Di sini kita bisa ganti judulnya dengan klik 2 kali, klik 2 kali lagi. Nah, ini kita bisa isi variabel nama part sebelum perbaikan. Jadi ini panjang bersilau sebelum perbaikan. Oke. Nah, terus kita copy aja grafiknya, terus kita paste ke bagian bawah. Nah, setelah itu kita buat grafik yang setelah perbaikan. Di sini kita bisa copy datanya dari tabel S setelah perbaikan ya teman-teman. Nah, karena di sini untuk variabel panjang dari part VCL itu data yang sudah diperbaiki atau data yang di dalam batas kendali itu di pengamatan ketiga, maka kita bisa copy datanya di pengamatan ketiga. Kemudian kita bisa paste. Nah, di sini untuk data yang kosong kita bisa hapus ya teman-teman. Setelah itu dengan cara yang sama, Start, Control Chart, Subgroup, X bar S, Observation, select semuanya. Oke. Terus kita ganti judulnya, yaitu panjang BCL pola perbaikan. Nah, jika teman-teman mendapatkan perhitungan yang tidak ada perbaikannya, maka bisa diisi variabel dan juga nama partnya saja ya teman-teman. Kemudian kita OK, dan kita copy grafiknya, dan kita tempel di sampingnya. Nah, lakukan hal yang sama untuk part atau variabel yang teman-teman dapat. Jadi cukup sekian video tutorial dari Control Chart XS, semoga membantu. Terima kasih.